Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi Nuzula, biasa dipanggil Nuzul. Saya kebetulan semester 3 Fakultas Pertanian dan Perikanan, Prodi Agroteknologi. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Hadi pada saya, yang mana salah satunya yaitu mengenai tentang sejarah pertanian organik dan 4 soal lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanian organik terlebih dahulu, sejarah pertanian organik terlebih dahulu. Nah, sejarah pertanian organik itu lahir atau dilatar belakangi oleh muncul terhadap reaksi revolusi hijau. Yang mana revolusi hijau itu adalah gerakan besar-besaran yang dilakukan oleh negara berkembang untuk mengatasi masalah krisis pangan dan kelaparan. Yang mana pada saat itu penggunaan pupuk kimia atau pupuk sintetis, pupuk kimia itu digunakan secara masif. Yang mana itu menimbulkan kritik dari dua tokoh yang bernama Pak Albert dan Pak Rodel. Yang mana Pak Albert ini berasal dari Inggris, terus Pak Rodel berasal dari Amerika. Nah, kedua tokoh tersebut itu mengkritik bahwasanya ketika kita menggunakan pupuk kimia secara berlebihan, itu akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Makanya kita disarankan oleh kedua tokoh ini ketika kita bertani itu harus mempertimbangkan lingkungan. Nah, disitulah muncul yang namanya sistem pertanian organik yang lebih mempertimbangkan lingkungan dan lebih sehat untuk dikonsumsi. Nah, pertanian organik di Indonesia itu muncul pada tahun 1980-an, yang mana itu dikenalkan kepada kelompok-kelompok tani awalnya dan ke LSM, yang mana LSM itu yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Nah, untuk soal yang kedua itu apa keunggulan dan kelemahan pertanian organik. Nah, untuk dibandingkan konvensional. Nah, untuk keunggulan pertanian organik dibandingkan konvensional itu jelas kita tahu bahwasanya pertanian organik itu lebih ramah lingkungan, terus lebih sehat untuk dikonsumsi, terus lebih keberlanjutan, dan kemudian bisa menghidupi ekosistem yang ada di dalam tanah. Karena pertanian organik itu lebih tapi memakai bahan-bahan alami, yang mana itu akan menghidupi mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah, dan itu akan memperbaiki struktur tanah secara lebih baik. Nah, juga pertanian organik itu memiliki nilai jual yang tinggi karena produk tersebut sehat. Apabila sudah disertifikasi, maka ia akan memiliki nilai produk jual yang tinggi. Nah, adapun kelemahannya itu adalah ketika kita bertransisi dari dari kimia ke organik, itu akan menyebabkan produksi awal kita itu akan rendah. Terus kemudian proses perawatannya itu lebih rumit. Kelemahan yang kedua itu proses perawatannya itu lebih rumit karena dia menggunakan bahan-bahan alami, yang mana kita tahu kalau bahan alami itu sulit didapat dan rumit untuk perawatannya untuk pertanian organik. Misal untuk pengendalian hama, yang mana pengendalian hama kalau tidak pakai pupuk kimia itu akan lebih rumit dan akan lebih lama juga. Nah, untuk kelemahan yang terakhir yaitu untuk pertanian organik itu sertifikasinya itu tinggi, biaya sertifikasi itu tinggi. Nah, untuk keunggulan konvensional dan kelemahan konvensional itu hanya saja antonim dari keunggulan dan kelemahan pertanian organik, yang mana kalau konvensional itu lebih cepat, lebih efisien, lebih cepat, lebih menghemat waktu dan tenaga, terus hasilnya juga bisa diprediksi kalau kita menggunakan konvensional. Tapi kelemahannya satu, yaitu tidak ramah lingkungan, yang mana kita tahu bahwa konvensional atau pertanian konvensional itu bisa merusak ekosistem yang berada di dalam tanah.
pertanian konvensional itu memang cepat dan efisien, tapi jangka panjangnya itu akan sangat buruk bagi kesuburan tanah apabila digunakan secara berlebihan. Nah, untuk soal yang nomor 3, yaitu tahapan mengubah lahan kimia ke pertanian organik, itu prosesnya sangat lama, dimana masa konversi itu sendiri 1-2 tahun. 1-2 tahun itu kita tidak boleh menggunakan pupuk kimia sedikit pun, harus menggunakan pertanian organik, harus menggunakan bahan-bahan organik. Kita tidak boleh menggunakan pupuk kimia selama 1-2 tahun. Nah, untuk pemulihan tanahnya itu kita bisa menggunakan pupuk kompos E4, yang mana E4 itu bukan pupuk kimia, melainkan itu isinya mikroba, itu bukan pupuk. Terus kemudian kita pakai pupuk kompos untuk pemulihan tanahnya. Nah, untuk budidayanya itu kita bisa menggunakan rotasi tanam untuk mencegah hama, untuk memutus siklus hama. Terus tanaman ini menanam tanaman yang berbeda-beda setelah panen. Terus pengendalian hamanya itu harus alami, artinya kita harus menggunakan musuh alami atau obat-obat alami dari bahan-bahan organik. Misal kita menggunakan rendaman bako atau rendaman air kulit bawang, itu bisa kita gunakan untuk mengendalikan hama penyakit. Nah, yang terakhir kita juga harus melakukan sertifikasi apabila kita memerlukannya untuk mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 4 terkait tentang organik Indonesia dan IFOM. IFOM ini adalah International Federation of Organic Agriculture Movements, yang mana IFOM ini sendiri adalah organisasi dunia yang mengatur standar dan prinsip pertanian organik secara universal atau secara internasional, yang mana dia menggunakan prinsip kesehatan, ekologi, serta keadilan, terus kepedulian. Nah, untuk organik Indonesia itu ada namanya Aliansi Organik Indonesia atau AOI, yang mana itu juga bekerja sama dengan IFOM juga, yang mana itu gunanya untuk memastikan bahwa produk yang kita jual, yang kita budidaya, itu benar-benar organik. Nah, kalau produk kita sudah terdapat organik atau sudah terverifikasi, maka kita akan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Nah, kemudian soal yang nomor 5 itu, apakah Banyuwangi berpotensi untuk diterapkannya sistem pertanian organik? Menurut saya sangat berpeluang besar, karena di Banyuwangi itu sendiri kita tahu bahwa Jawa ini adalah merupakan salah satu daerah yang memiliki gunung terbanyak, yang mana kita memiliki kelebihan yaitu memiliki tanah yang subur, karena di situ terdapat tanah-tanah vulkanik atau tanah-tanah abu vulkanik, yang mana itu organik. Nah, kalau kita mengacu pada pengertian organik, yaitu bertani dengan menjaga keseimbangan lingkungan, maka di samping kita menanam di tanah, itu kita juga bisa menerapkan pertanian organik pada sistem aquaponik, yang mana aquaponik itu sendiri juga menggunakan sistem-sistem alami, dan itu mungkin menurut saya itu lebih untungnya 2 kali lipat, karena kita di samping panen sayur, kita juga panen ikan. Nah, itu mungkin salah satu solusi untuk pertanian organik, yang mana ketika kita bertransisi dari kimia ke organik, itu mungkin lebih baik ke aquaponiknya saja. Soalnya kalau kimia ke organik itu membutuhkan waktu yang sangat lama, itu mending ke aquaponik. Nah, itu mungkin jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu bagi yang belum tahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.